masyarakat hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita. Selalu berkarya, terus semangat, sehat masyarakat Indonesia. Gerakan masyarakat hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga. Jenderal Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan di Puskesmas Dumai Kota tahun 2024. Dan pergi ke hutan berburu pelanduk, pelanduk diburu anak tempatan. Petinggi negeri telah pun duduk, tari persembahan kami tampilkan. Lambanglah ada pusaka Melayu,
Kota Dumai. Ya, beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan Mars Germas. Hadirin dimohon berdiri. Gerakan masyarakat hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Demi Indonesia sehat, ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita. Selalu berkarya, terus semangat, sehat masyarakat Indonesia. Sehat diawali dari saya. Mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Dr. Maria Endang Sumiwi MPH. Yang kami hormati Wali Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Dumai, Bapak Haji Indra Gunawan SIP MSI. Yang kami hormati Pejabat Gubernur Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Yang kami hormati Komandan Lanal Dumai atau yang mewakili. Yang kami hormati Forkopimda Kota Dumai. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Dumai. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai. Yang kami hormati Camat Sekota Dumai. Yang kami hormati Kepala Puskesmas Sekota Dumai, serta Bapak Ibu, enci-enci, tuan-tuan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat datang kami ucapkan dalam acara launching integrasi layanan primer tingkat Kota Dumai tahun 2024 yang dilaksanakan di Puskesmas Dumai Kota, Rabu 14 Agustus 2024 dimulai. Bapak Ibu, Ence-ence, tuan-tuan dan puan-puan yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita ikuti pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Husnul Hadi SHI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, izinkan kami memandu pembacaan doa ini menurut agama Islam. Bagi yang non-muslim mohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla. Wa anta rabbuna haqqa kama athnaita ala nafsika ya dal jalali wal ikram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbuna wa nahnu ibaduka zalamna anfusana wa a'tarafna bidhunubina anta wahdina li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta labbaika sa'daika wal khairu kulluhu wa natubu ilaika. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi puja sedalam syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Di pagi yang cerah ini kami melaksanakan acara launching integrasi layanan primer Puskesmas, Pustu, dan Posyandu Kota Dumai. Berkahi acara kami ini, sukseskan niat dan hajat kami ini. Sesungguhnya Engkaulah yang mengabulkan semua niat dan hajat hamba-Mu. Ya Allah, ya Syafi, Engkaulah pemberi kesehatan. Anugerahkan kesehatan dan keceriaan kepada kami. Jauhkan semua hal-hal yang merusak kesehatan jiwa dan raga kami, sehingga menjadi manusia yang bahagia dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Alim, karuniakan kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, serta kemudahan dalam segala upaya. Bukakanlah jalan keluar dari segala kesulitan. Ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui, dan sempurnakan segala kekurangan yang kami miliki. Penuhilah segala kebutuhan kami, serta ridhoi setiap gerak dan langkah kami dalam mengabdi kepada negeri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan sama-sama kita saksikan penampilan senam cegah stunting yang akan ditampilkan oleh anak-anak kita dari TK 05 Bayangkari Kota Dumai. Beri aplaus yang paling meriah Bapak Ibu sekalian. Iya, mohon izin sebelum senam kita mulai, kepada Bapak Ibu bertamu undangan kami mohon untuk berdiri, dan kita akan sama-sama mengikuti senam cegah stunting yang akan dipandu oleh anak-anak kita dari TK 05 Bayangkari Kota Dumai. Cinta kasih setianya, makanan yang
kali ini ada penyerahan cenderamata kepada anak-anak kita dari TK 05 Bayangkari Kota Dumai di bawah binaan Bunda PAUD Dumai Timur. Dan bapak-bapak ibu yang kami hormati, bersama ini kami menyampaikan salam dan maaf dari Bapak Wali Kota Dumai, Bapak Haji Faisal SKM Mas, karena pada saat yang bersamaan beliau ada agenda ke IKN dan mengamanahkan kepada kami untuk membacakan sambutan beliau. Semoga tidak mengurangi hikmatnya acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari petang mendayung sampan berbekal luka. Selamat datang Ibu Dirjen di Kota Dumai. Semoga kunjungan membawa berkah. Yang kami hormati dan kami banggakan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Dumai, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kota Dumai, Dallanal Dumai atau yang mewakili. Yang kami hormati para kepala dinas yang terkait, Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai, camat dan seluruh unsur kecamatan, lurah, kepala puskesmas, ketua tim penggerak PKK kecamatan dan kelurahan, kader posyandu, pustu kelurahan, bapak-bapak, ibu, hadirin undangan yang berbahagia. Pertama sekali, marilah kita sama-sama panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Ucing Integrasi Layanan Primer Puskesmas, Pustu dan Posyandu se-Kota Dumai. Selawat beri salam marilah kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kepada beliau kelak di kemudian hari kita semua memperoleh syafaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang mulia, atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kota Dumai, kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan Ibu Dr. Maria Endang Sumiwi MPH ke Kota Dumai. Kami ini dalam rangka launching ILP se-Kota Dumai. Kehadiran Ibu nyata-nyata dapat memberikan semangat bagi para pejuang kesehatan kami dalam memberikan hikmat terbaik bagi kesehatan masyarakat. Perlu kami sampaikan Bu Dirjen bahwa pemerintah Kota Dumai sangat mendukung terhadap transformasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Launching pada hari ini adalah salah satu bentuk transformasi yang sudah dan akan terus kami lakukan. Sebelumnya, pemerintah sudah mengaplikasikan suatu inovasi dalam transformasi layanan rujukan. Kota Dumai sudah mempunyai layanan yang diberi nama Oplet Sipai atau Operasional Layanan Terpadu Transformasi Pekanbaru Dumai, yang memberikan kemudahan transportasi dan akomodasi bagi pasien yang dirujuk ke layanan kesehatan di Pekanbaru. Oplet Sipai ini 100% gratis. Dalam hal sistem ketahanan kesehatan, kita sudah memperluas jangkauan pelayanan sampai daerah pelosok, membangun jaringan puskesmas seperti Pustu dan Posyandu. Selain dana APBN, juga dibantu dari dana APBD. Pemerintah Kota Dumai juga merencanakan untuk menambah rumah sakit di setiap kecamatan, baik dengan dana pemerintah maupun dukungan swasta. Terkait pembiayaan kesehatan, alhamdulillah Universal Health Coverage sudah mencapai di angka 100%. Untuk SDM kesehatan, kami mulai berangsur mengangkat tenaga P3K dan menerima nakes di pelayanan rumah sakit dengan beban pembiayaan melalui BLUR. Kami juga akan terus melibatkan kader-kader dalam pelatihan agar mantap menjadi kader ILP dengan 25 keterampilan dasar kader. Selain itu, transformasi teknologi kesehatan juga menjadi perhatian kami. Dengan aplikasi Smart City, digitalisasi layanan akan dapat terwujud. Dan terakhir, untuk pilar pertama sendiri, transformasi layanan primer, Kota Dumai sangat mendukung, apalagi dengan adanya tagline pembangunan daerah, yaitu Hikmat Kesehatan, yang bertujuan mengurangi beban anggaran kesehatan
mendekatkan jangkauan pelayanan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif yang merupakan tujuan dari transformasi layanan primer. Ibu Dirjen yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Pada hari ini serentak dilakukan launching di 10 puskesmas, 36 pustu, dan 201 posyandu sekota Dumai. Dalam kaitan itu, kami mohon berkenan Ibu Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI untuk memberikan arahan serta pada saatnya nanti untuk meresmikan seluruh puskesmas, pustu, dan posyandu dalam integrasi layanan primer. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk kepada kita semua dan memberikan dharma bakti kepada daerah. Banyak khasiat osengan tempe, kreasi makan olahan masyarakat. Mari dukung integrasi layanan melalui ILP agar derajat kesehatan semakin meningkat. Mari berhikmat kepada Ibu Pertiwi, negeri permai berbalut kemajuan. Terima kasih dan salam hormat kepada Ibu Maria Endang Kusumi. Semoga kita Dumai selalu jadi perhatian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Dumai, Haji Faisal SKM Mas. Terima kasih. Acara selanjutnya, pembacaan status dashboard aplikasi Satu Data Kesehatan 10 Puskesmas dan 36 Pustu di Kota Dumai. Data kesehatan yang sangat penting dalam pemantauan dan evaluasi berbagai aspek pelayanan kesehatan, termasuk faktor input klaster 1, morbiditas, serta pelayanan berdasarkan siklus hidup di klaster 2, klaster 3, dan klaster 4 untuk monaf penyakit penular dan atau yang mematikan. Saat ini Kota Dumai memiliki 10 puskesmas sekota Dumai dengan 36 pustu yang tersebar di setiap kelurahan yang sudah melakukan ILP dengan pemetaan wilayah. Dengan ASDK, Kota Dumai dapat melakukan pemantauan dan evaluasi yang lebih efektif terhadap pelaksanaan ILP, memastikan bahwa setiap indikator layanan prioritas tercapai dengan baik. ASDK tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dapat komprehensif dan mudah terpantau, mudah membuat dashboard pemantauan sendiri. Bapak Ibu Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan yang kami hormati, selanjutnya sambutan dari pejabat Gubernur Riau dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau kepada Dr. Gigi Sri Hadono MM Han. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Dr. Maria Endang Suwiwi MPH. Terima kasih Bu, kehormatan buat Riau khususnya Dumai Ibu dapat hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Bapak Sekda Kota Dumai, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK, yang kami hormati Kepala Dinas Kota Dumai, guru kami waktu di Dumai, kami pernah dinas di Dumai, beliau gurunya Bu. Yang kami hormati Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Provinsi Riau, yang kami hormati jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Dumai, Bapak Ibu yang hadir, Kepala Puskesmas dan rekan-rekan semua. Alhamdulillah hari ini kita dapat hadir di sini dan pertama-tama kami ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak PJ Gubernur karena dalam waktu dekat akan ada pelantikan PJ Bu. Nah makanya sedang ada kegiatan dan Pak PJ Sekda juga sedang ada kegiatan. Beliau menugaskan Kadiskes untuk menghadiri, makanya kami dapat perintah untuk menghadiri ini. Pertama-tama luar biasa apresiasi kami. Tadi kami juga melaporkan kepada Pak Gubernur bahwa hari ini juga untuk laporkan kepada Ibu Dirjen. Hari ini ada 2 kabupaten kota yang pencanangan Ibu, launching. Dumai dengan 10 puskesmas, 31 pustu dan 201 posyandu. Kemudian Kampar 31 puskesmas, 31 pustu dan 646 posyandu.
hari ini launching dan harapannya kabupaten kota lain juga mengikuti. Jadi kehadiran Ibu di sini, Bu Dirjen, itu sudah kami share di grup kepala dinas kabupaten kota supaya semangatnya lebih kuat lagi. Dan tadi kami waktu kita berjalan, Ibu, kami lihat Dumai dengan rompinya teman-teman kader, kecakapannya itu 25 kader luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Dumai, luar biasa Dumai. Dan mungkin kami tidak panjang yang dapat kami sampaikan. Kami dan Pak Saiful pernah sama-sama di rumah sakit, Bu Dirjen. Saya membuat konotasi, Bu, mohon maaf kalau salah. Kami beranggapan rumah sakit itu seperti tukang fogging. Selalu saya nyampaikan itu. Kenapa? Kalau ada DBD baru kita fogging. Bagaimana supaya tidak ada DBD? Jentik-jentiknya dihilangkan. Nah, kami ngelihat teman-teman di pelayanan primer, posyandu, pustu, puskesmas, itulah bagaimana supaya tidak cuci darah, terkontrol DM-nya. Bagaimana tidak supaya kardiovaskuler, terkontrol hipertensinya. Makanya kami dalam hal ini mindset-nya terbuka. Waktu kami direktur rumah sakit, kita merasa hebat dalam pagar. Dulu nggak bisa cuci darah, sekarang bisa cuci darah. Kita lupa, sebesar apapun fasilitas kita, kalau tidak di bawahnya itu eliminasi promotif preventifnya, akan panen penyakit dan nggak akan sanggup untuk menanggulanginya. Mungkin itu bahasa kami, mohon maaf. Sekali lagi apresiasi kami, Bu Dirjen, terima kasih sudah datang ke Riau. Teman-teman Dumai luar biasa, mohon maaf kalau ada bahasa kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan dan arahan dari Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kepada Ibu Dr. Maria Endang Sumiwi MPH, disilakan. Pagi-pagi ke bandara sudah ramai. Mendarat di Pekanbaru terasa sejuk dan damai. Kita melakukan launching ILP di Kota Dumai. Mari kita perkuat layanan primer beramai-ramai. Pikirnya lama itu. Yang saya hormati Bapak Sekda mewakili Bapak Wali Kota. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi mewakili Bapak Gubernur. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Dumai, juga Ibu Kabidkesmas Provinsi Riau. Dan juga Bapak Ibu Kepala Puskesmas, Bapak Ibu Camat, Forkompinda, dan yang saya sayangi, para kader Posyandu. Ada yel-yelnya nih kader Posyandu kemarin waktu kita jambore tahun lalu ya. Kader terampil, masyarakat sehat. Kita coba ya. Kader terampil, kader terampil. Terima kasih, kita kasih tepuk tangan untuk para kader kita. Dan juga pertama-tama saya ucapkan terima kasih Bapak atas seluruh penyambutan yang luar biasa. Anak-anak kita yang dari PAUD dan juga TK menunjukkan semangat kita untuk memperkuat pelayanan kesehatan primer. Tadi Bapak Sekda sudah menyebutkan seluruh transformasinya lengkap, jadi saya nggak perlu menyebutkan lagi. Jadi Bapak Ibu, setelah COVID itu kita melihat layanan kesehatan kita cukup kewalahan. Kewalahan bukan hanya menangani COVID, tapi juga layanan rutin kita kolaps. Jadi imunisasi kita berhenti, pelayanan ibu hamil juga berhenti, sehingga sekarang kita panen KLB. Ada polio, ada difteri, ada macam-macam. Jadi PR nomor 1, kita menyadari pelayanan kesehatan kita harus lebih kuat. Jadi itu tadi, lalu ada 6 transformasi dari primer, rujukan, SDM, ketahanan, pembiayaan sampai dengan teknologi. Nah, tapi kita punya PR kedua. PR kedua itu kita diberkati bahwa kita mendapat bonus demografinya itu sekarang. Negara-negara lain bonus demografinya udah berlalu. Jepang sudah berlalu, sekarang lansia banyak. Argentina, Amerika Latin sudah berlalu, sekarang lansia banyak. Nah, kita sekarang berada di permulaan bonus demografi. Sudah mulai nanti puncaknya di 2030 dan seterusnya setelah 2045 nanti kita mulai banyak lansia. Nah, karena itu pesannya Pak Presiden adalah kita harus mencapai Indonesia emas. Karena kalau tidak, ini setiap negara hanya mengalami satu kali. Bonus demografi lewat,
Ini angkatan kerja bonus demografi itu yang muda itu lebih banyak daripada yang tua dan yang kecil. Sehingga ini adalah masa di mana suatu negara itu paling produktif. Jadi kita bisa menggunakan ini atau kita bisa melewatkan ini. Beberapa negara lewat. Amerika Latin nggak bisa lewat ke negara maju. Mereka berada di negara pendapatan menengah itu sampai 30 tahun, nggak lompat-lompat. Nah sekarang kita sangat berambisi, pemerintah kita sangat berambisi supaya kita bisa lompat menjadi negara maju. Lompat itu artinya pendapatannya kira-kira rata-rata 15 juta per bulan. Nah ini yang kaum muda kita harus semangat, belajar sampai pintar, tapi sebelum itu harus sehat. Karena kalau nggak sehat, nanti seperti Pak Kadis sampaikan pernah di rumah sakit, sudah sehat, sudah penghasilan 15 juta, tapi harus cuci darah 2 minggu sekali. Bahkan ada yang seminggu 2 kali. Jadi nanti membebani keluarga, uang yang tadinya harusnya untuk kita seluruh negara bisa maju, tapi menjadi tidak produktif. Nah, karena itu kita punya tugas. Tugasnya persis seperti yang disampaikan Pak Kadis. Gimana supaya orang-orang nggak usah sampai rumah sakit? Selama ini mungkin yang kita kerjakan rumah sakit harus bisa, karena kita selalu melihat penderitaan ya. Waktu orang sudah stroke, waktu sudah gagal jantung, waktu sudah gagal ginjal, kok rumah sakit kita nggak bisa melayani. Nah sekarang rumah sakit sudah mulai bagus-bagus, tapi PR yang kedua, jangan sampai gagal ginjal. Jadi kita harus menjaga tetap sehat. Nah lalu kita berpikir, gimana ini cara menjaga tetap sehat? Puskesmas kita cuma 10.000. Sama seperti Thailand. Thailand itu indikator kesehatannya jauh lebih bagus. Juga puskesmasnya 10.000. Tapi penduduk Thailand berapa? 70 juta. Penduduk kita 280 juta. Jadi beban puskesmas kita itu 4 kalinya beban puskesmas di Thailand untuk menjaga masyarakatnya tetap sehat. Jadi nggak mungkin puskesmas itu ketemu sama seluruh masyarakat karena terlalu banyak untuk dijaga tetap sehat. Sehingga kita lalu berpikir, kalau begitu apa sarana yang bisa menjangkau seluruh masyarakat? Pak Menkes beliau pernah menjadi Direktur Utama Bank Mandiri. Lalu beliau sampaikan, ini kenapa kok yang punya tabungan itu kok nggak semua masyarakat? Nah ternyata kalau kantor cabangnya sedikit, nggak mungkin menjangkau seluruh masyarakat. Lalu kita lihat apa yang menjangkau seluruh masyarakat. Ternyata Indomie dan rokok itu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, kalah kita karena kita tidak menjangkau seluruh masyarakat. Nah kuncinya di mana? Ternyata warung-warung itu jumlahnya 300.000 sampai 500.000 di seluruh Indonesia. Nah kita berpikir apa yang jumlahnya 300.000? Ternyata kita punya, yaitu posyandu. Jadi posyandu kita ini Bapak Ibu jumlahnya 300.000 di seluruh Indonesia. Kalau kita perkuat, maka kita akan bisa menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Kenapa harus dijangkau? Karena harus dipertahankan supaya tetap sehat. Jadi pada saat lahir, kebanyakan sehat balita-balita kita. Ada beberapa yang lahirnya prematur, lahirnya beratnya kurang dari 2.500, kemudian panjang badan kurang dari 48 cm. Ini beberapa persen tetap harus kita jaga, tapi sebagian besar lahirnya sehat. Tapi setelah sehat, kenapa bisa jadi gagal ginjal? Padahal dia sudah sehat waktu lahir. Nah ini yang harus kita jaga. Makanya integrasi layanan primer nomor 1 adalah mengubah pendekatan program menjadi pendekatan siklus hidup. Kenapa kita berubah ke siklus hidup? Supaya bisa kita ikutin masyarakat kita. Waktu hamil harus sehat, waktu lahir harus sehat. Sehatnya apa kalau lahir? Kalau hamil sehatnya apa? Nggak boleh kek, nggak boleh anemia. Lalu kalau hamil peningkatan berat badannya sesuai target dan melahirkan anak yang
ideal berat badannya di atas 2.500, panjang badannya di atas 48 cm, lahirnya cukup bulan di atas 37 minggu. Nah, lalu balita harus sehat. Gimana balita harus sehat? Diimunisasi, lalu harus hidup bersih dan sehat. Tadi kita kasih tepuk tangan untuk PAUD ya. Yang tadi saya lihat anak-anaknya sehat-sehat semua, tinggi badannya bagus-bagus semua. Dan kita Bapak Ibu juga tidak hanya penguatan Puskesmas Pustu Posyandu dalam rangka integrasi dan penguatan layanan primer, kita kerjasama dengan Kemendikbud. Jadi sekarang sudah ada kurikulum bahan ajar dari PAUD sampai SMA. Jadi PAUD itu harus bisa apa? Oh, PAUD harus bisa cuci tangan pakai sabun. Tadi nyanyinya ada gizi seimbang, dia tahu oh dia harus makannya ada ayamnya, ada ikannya, ada dagingnya, ada protein hewaninya, ada karbonya, ada sayurnya, ada buahnya. Nah, itu masuk dalam literasi. Ini bagian dari pembangunan kita ingin masyarakat sehat. Tadi balita. Nah, balita masalah kita apa? Balita itu ada dua masalahnya. Infeksi, diare. Infeksi perut tuh, diare, tifus. Nah, itu berarti kebersihan. Apakah semua udah ODF belum? Di sini sudah bebas buang air besar sembarangan atau belum? Karena kalau sering diare, ususnya itu jadi lebih licin. Nggak bisa nyerap makanan. Kalau anak sering diare, itu makanannya lewat-lewat, nggak diambil. Nah, jadi untuk pertumbuhan nggak bagus. Jadi anak-anak nggak boleh sering sakit. Kemudian masalah yang kedua juga infeksi kulit ternyata anak-anak. Jadi kebersihan itu penting untuk anak-anak kita jaga. Jadi ini masuk dalam 25 keterampilan kader. Karena kan keterampilan kader mulai dari siklus hidup ya. Dari ibu hamil harus apa? Bayi, balita. Makanya diimunisasi supaya nggak sering sakit. Termasuk ada imunisasi baru. Bagian dari penguatan pencegahan, yaitu imunisasi yang membuat anak-anak tidak diare, yaitu rotavirus. Dan juga imunisasi yang membuat anak-anak tidak sakit paru-paru, yaitu PCV. Jadi itu tambahan baru. Dulu cuma 11, sekarang 14. Karena ditambah imunisasi untuk diare, mencegah diare, imunisasi untuk mencegah sakit paru-paru, dan imunisasi untuk mencegah kanker leher rahim. Ini untuk anak-anak SD. Jadi kita jaga mereka sehat. Nah, remaja beda lagi Pak masalahnya, yaitu masalah kesehatan mental. Itu sudah mulai di remaja. Nah, nanti kita masukkan dalam klaster 2, itu ada screening kesehatan jiwa. Dan nanti ke depan Pak, dalam standar yang baru, nanti kita luncurkan bulan September, puskesmas-puskesmas ada psikolognya. Supaya nanti kesehatan jiwa ini bisa kita jaga ya. Kemudian dewasa. Nah, ini dewasa ini kita lihat ternyata kan kader-kader ini sekarang kunjungan rumah ya. Kunjungan rumah dicek. Ternyata ini bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda banyak yang nggak tahu status tekanan darahnya. Banyak yang nggak tahu status gula darahnya. Padahal ini yang nanti menyebabkan gagal ginjal, menyebabkan jantung, menyebabkan stroke. Jadi itu kita cek juga. Kemudian lansia juga kita jaga. Jadi nomor 1 perubahan dalam integrasi layanan primer adalah cara kerja berdasarkan siklus hidup. Karena kita ingin berfokus pada kelompok sasaran. Jadi kita berubah cara kerjanya, dulunya berdasarkan program. Dulu, oh ada program TBC, ada program imunisasi, ada program malaria, ada program gizi. Jadi puskesmas itu dulu fotokopinya Kementerian Kesehatan. Karena Kementerian Kesehatan ada subdit-subdit ya. Ada bagian-bagian yang semuanya difotokopi ke puskesmas. Tetapi pasti tidak cukup sumber daya di puskesmas untuk menjalankan seluruh program, sehingga jadinya rebutan. Dan kita lupa bahwa kita ingin ibu ini tetap sehat, lalu balita ini sehat, dan seterusnya. Sehingga kita mengubah. Ini kan karena ada teman-teman puskesmas ya di sini. Filosofinya kenapa menjadi klaster-klaster? Karena klaster siklus hidup, nanti ada klaster yang bertanggung jawab terhadap kesehatan ibu sampai dengan remaja. Nah, puskesmas itu satu-satunya layanan yang memiliki tanggung jawab wilayah. Yang lain nggak punya tanggung jawab wilayah untuk menjaga populasi. Jadi klaster 2 tugasnya nanti adalah
ibu-ibu saya sehat atau enggak, balita saya sehat atau enggak, remaja saya sehat atau enggak. Lalu program-programnya gimana? Nah, program-programnya masuk dalam paket layanan. Jadi paket layanannya terintegrasi. Kalau ibu harus dapat layanan A sampai Z, maka ibu ini mesti dapat layanan itu, termasuk layanan HIV-nya, sifilisnya, hepatitisnya, laboratorium. Nah, itu masuk dalam paket layanan. Sehingga perubahan dari program ke siklus hidup itu tidak perlu khawatir nanti programnya nggak jalan, karena tetap bisa jalan melalui paket layanan. Nah, itu perubahan pertama. Perubahan kedua dalam integrasi layanan primer, ini penguatan struktur. Penguatan struktur tadi karena kalau kita mengandalkan puskesmas nggak akan bisa sampai ke masyarakat. Jadi kita menguatkan struktur pustu, menguatkan struktur posyandu, menguatkan kader, dan kadernya harus kunjungan rumah. Kenapa kadernya harus kunjungan rumah? Ini kita belajar, Pak, dari India. Jadi India itu namanya AHSA, nama kadernya. Itu kunjungan rumahnya terjadwal. Satu rumah juga dikunjungi, kalau di India malah 2 minggu sekali. Kalau kita penjadwalan sebulan sekali ya, dikunjungi pakai checklist ya. Kalau ada ibu hamil sudah ANC belum, yang kek dapat makanan tambahan enggak, kemudian ada balita sudah imunisasi belum, kalau ada yang di bawah 6 bulan ASI eksklusif atau enggak. Nah, itu ngecek servis yang seharusnya itu diterima atau tidak. Ini kalau di India mereka bisa menurunkan kematian ibu, bisa meningkatkan cakupan imunisasi dengan cara dikunjungi saja untuk mengecek layanannya didapatkan atau enggak. Kita juga waktu itu belajar dari Brasil. Jadi Brasil ini yang mengunjungi namanya Family Health Team atau tim kesehatan keluarga. Jadi dia juga kunjungan sebulan sekali. Dan di sana karena sudah populasi menua, maka penyakitnya udah sama seperti kita ya. Ada stroke, ada jantung. Nah, dengan dikunjungi sebulan sekali ternyata menurunkan rujukan ke rumah sakit karena kardiovaskuler itu sampai 40%. Sehingga di dalam kunjungan rumah kader, kita untuk usia dewasa dan lansia kita tanyakan, Bapak Ibu sudah tahu belum tekanan darahnya? Sudah tahu nggak gula darahnya? Ya, sudah di screening belum? Itu kan ditanyakan ya waktu kunjungan rumah. Lalu kalau sudah hipertensi, ditanyakan obatnya, kemarin minum obat atau enggak gitu. Karena ternyata masyarakat kita ini merasa kalau minum obat terus itu ketergantungan obat. Jadi kemarin kebetulan minggu lalu saya dari Ternate, di Posyandu ketemu sama lansia. Jadi lansia ini diabetes, tapi beliau rajin ke Posyandu untuk periksa gula darah. Lalu kita tanyakan, obatnya apa? Insulin. Insulin itu disuntikkan ya ke kulitnya. Setiap hari beliau menyuntik sendiri. Saya rajin Bu, tapi saya suka diejek teman-teman. Kamu itu ketergantungan obat. Nah, ini yang nanti teman-teman kader harus bisa meyakinkan bahwa hipertensi dan diabetes itu memang harus dapat obat setiap hari seumur hidup, supaya tidak menjadi gagal ginjal, tidak menjadi jantung, tidak menjadi stroke. Nah, ini kita belum terbiasa karena kita masih berubah, masih dalam masa transisi di mana dulu penyakit itu penyakit infeksi, demam, batuk ya, dikasih antibiotik 7 hari sembuh, jadi nggak usah minum obat lagi. Nah, sekarang penyakit kita beda. Penyakit kita yang nomor 1 menimbulkan kematian namanya stroke. Nah, ini karena hipertensi, karena gula darah yang tidak terkendali. Nah, di sini harus minum obatnya tiap hari seumur hidup. Nah, itu dikira, wah ini obatnya nggak mempan nih, karena saya harus minum obatnya tiap hari seumur hidup gitu. Padahal itu untuk mencegah supaya nanti nggak jadi stroke, nggak jadi jantung. Nah, ini komunikasi semacam ini nanti para kader waktu kunjungan rumah sudah ada bukunya ya, buku untuk panduan percakapan kader. Jadi ini supaya kita jaga, supaya masyarakat kita tidak sampai stroke, tidak harus ke rumah sakit. Jadi ini penguatan struktur. Struktur yang kedua yang penting juga. Jadi tadi itu kader, lalu ada struktur posyandu. Posyandu dulu terpisah-pisah. Ada posyandu KIA ya, ibu anak, ada posyandu remaja,
ada posyandu lansia. Yang dewasa ini nggak diurusin. Padahal yang dewasa ini adalah yang nanti beresiko stroke, beresiko jantung, beresiko gagal ginjal. Jadi kita sekarang posyandunya seluruh siklus itu. Dari bayi, ibu hamil sampai dengan lansia, usia dewasanya juga dilayani. Nah ini ada macam-macam versi. Kalau di NTB mereka bikinnya posyandu keluarga. Posyandu keluarga itu pada saat datang semuanya dilayani. Tapi ada juga yang merasa terlalu berat karena satu hari semuanya dilayani, yang datang banyak sekali. Ada yang menggilir keluarga. Jadi bukanya lebih dari 1 hari, tapi nanti keluarganya yang hari ini yang ini ya dijatah. Tapi seluruh keluarga datang. Ada juga yang menjadwalkan, tetap seperti dulu, oh untuk ibu anak hari ini, untuk remaja hari ini, tapi dewasanya jangan lupa, dan lansia. Jadi Bapak Ibu bisa memodifikasi prinsipnya seluruh siklus hidup terlayani. Karena dulu kita dapat data 300.000 posyandu ibu anak, posyandu lansianya cuma 100 ribuan, nggak sampai 300.000. Nah sekarang distandarkan semua posyandu seluruh siklus hidup. Itu penguatan struktur. Nah, penguatan struktur berikutnya adalah pustu. Karena kita sudah ada undang-undang pemerintahan desa. Meskipun di sini kota ya. Jadi mungkin tidak terpengaruh, tetapi memang desa kita lebih banyak, Pak. Dari 85.000 itu 73.000-nya adalah desa. Jadi di undang-undang pemerintahan desa, desa itu punya pemerintahannya dan punya dana desanya, punya anggaran, jadi ada APBDes. Sehingga pustu kita buat menjadi struktur yang strategis supaya nanti bisa bersama-sama pemerintah desa membuat program kesehatan. Jadi pustu ini 1 bidan, 1 perawat, dan 2 kader. Pustu bertugas memastikan seluruh desanya sehat. Nah tadi sudah ada ASDK ya, saya lihat ada 1 data kesehatan. Itu datanya harus turun sampai ke tingkat desa supaya pustunya bisa lapor ke kepala desa. Pak, ibu hamil kita banyak yang kek, Pak. Jadi ibu hamil kita ini nanti kalau melahirkan anak, anaknya nggak bagus, bisa beresiko stunting. Jadi ibu hamil kita mesti kita bantu. Nah itu tugasnya pustu, lapor kepada kepala desa. Pustu harus punya data kesehatan di desanya. Atau kita bilang juga, kan ada 2 ya tadi, datanya nomor 1 data kesakitan. Pak, ini ibu hamil kita banyak yang kek. Lalu yang kedua, Pak, ibu hamil di tempat kita itu nggak pernah periksa. Karena ibu hamil kan harus periksa 6 kali ya, dan 2 kali di USG, di puskesmas sudah ada USG. Jadi tugasnya pustu mengevaluasi status kesehatan masyarakat desa bersama dengan kader-kader posyandu. Jadi kader kalau udah keliling, minggu pertama ada evaluasi di pustu. Jadi pustu melakukan evaluasi mingguan bersama kader-kader posyandu. Waktu keliling kemarin apa masalah-masalahnya. Tapi juga sambil melihat dashboard status kesehatan wilayah desa. Nah, nanti ke depan Bapak Ibu, pustu akan menjadi pusat untuk promotif preventif di desa. Kita sedang akan mempilotkan kembali, ada 1 yaitu program untuk lansia dalam ILP. Itu nanti pustu tugasnya, kan pustu kalau dalam konsep kita pelayanan 3 jam aja, sampai jam 11. Sesudah itu urusannya masyarakat, mau ngumpulin lansia. Kalau di Amerika, lansia itu ada activity director. Activity director tuh bikin jadwal kegiatan lansia. Oh lansia minggu ini piknik, itu ada tuh, piknik lansia kemana. Lalu, oh lansia minggu ini main lempar-lemparan bola. Oh lansia minggu ini dikasih tugas matematika, ada juga Pak. Meskipun sederhana, 1 tambah 2 dan seterusnya, supaya menjaga mereka nggak demensia. Karena kita itu secara alamiah akan mengalami kepikunan. Tapi kepikunan itu bisa kita hambat. Nah caranya lansia harus berkegiatan. Nah itu kalau di Amerika ada sertifikatnya Pak, Activity Director certification-nya itu ada, karena ada dosis-dosis kegiatan lansia. Nah itu nanti kita coba pustu menjadi pusat untuk memikirkan gimana supaya masyarakat di desa saya sehat,
dari ibu hamil sampai dengan lansia. Nah, ini juga nanti yang kita coba, akan kita coba juga di Pustu itu adalah penguatan sebaya. Penguatan sebaya yang akan kita coba untuk keluarga yang memiliki orang dengan gangguan jiwa. Karena keluarga dengan orang dengan gangguan jiwa itu berat untuk keluarganya. Sehingga nanti juga akan kita kumpulkan di Pustu. Pustu nanti bisa membuat sharing session, sesi-sesi sharing keluarga-keluarga dengan orang dengan gangguan jiwa, bisa memanggil puskesmasnya datang, dokternya datang. Jadi nanti Pustu akan hidup sekali untuk menjadi pusat promotif preventif di desa tersebut. Jadi ini inovasi-inovasi dipersilahkan. Pustu-pustu nanti pedomannya akan kita launching akhir September. Ini saya perkenalkan Dr. Rima, ini Ketua Tim Kerja Integrasi Layanan Primer. Nah, beliau ini pusing karena dikejar-kejar terus. Pedoman sedang kita susun untuk integrasi layanan primer melengkapi KMK ya. Karena ternyata pedoman Kemkes itu ada 200-an Pak untuk puskesmas. Nah, ini kita jadikan 5 buku saja, termasuk nanti buku untuk Pustu. Jadi puskesmas cukup lihat 4 buku, klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4, dan lintas klaster 5 buku ya, dan 1 buku untuk Pustu. Itu tadi penguatan struktur. Kalau struktur di puskesmas sudah, saya rasa sudah klaster-klaster sudah dipahami. Ada klaster yang bertugas untuk manajemen, untuk ibu sampai remaja, kemudian untuk dewasa dan lansia, dan yang terakhir untuk menjaga kalau ada penularan, ada penyakit menular. Misalnya nih, ada ibu yang TBC, dilaporkan ke klaster 4 supaya klaster 4-nya turun. Nanti melakukan survei kontak kepada keluarganya supaya jangan sampai nanti penyakitnya menular ke yang lain. Jadi ini cara kerja kita, penguatan struktur layanan primer, ambisinya adalah menjangkau seluruh masyarakat, menjaga masyarakat tetap sehat. Tetapi ini dibuatkan mekanisme evaluasi dari puskesmas. Kalau ketemu ibu bermasalah, kasih tahu pustunya. Saya lihat di dalam beberapa kunjungan saya ke lapangan, ILP-nya masih sendiri-sendiri, belum komunikasi. Jadi puskesmasnya sudah bikin klaster, pustunya sudah bikin klaster, posyandunya sudah jalan, tapi komunikasi antara puskesmas, pustu, posyandu belum kuat. Padahal integrasi kita termasuk adalah komunikasi antara puskesmas, pustu, posyandu. Nah, nanti tenaga-tenaga kesehatan yang ditugaskan di pustu harus menguasai wilayahnya. Kemarin di Ternate kebetulan saya bisa kunjungi pustu, kunjungi posyandu. Biasanya kalau ditanya desa ini sasaran bumilnya berapa, itu benar jawabnya. Kita tanya ke bidannya ya, kan pustu 2 ya, 1 bidan, 1 perawat. Berapa bumilnya? Benar. Berapa balitanya? Benar. Tapi kalau ditanya berapa remajanya udah mulai bingung, karena nggak biasa. Biasanya kita ngurusin ibu sama balita, nggak biasa ngurusin remaja. Nah, nanti pustu harus tahu persis penduduk saya itu berapa sih, gitu ya. Nah, yang perawat lebih bingung lagi ketika ditanya berapa usia dewasa di sini, yang di atas 18 dan sebelum 60 ya, sampai di atas 18 sampai 59 juga nggak bisa jawab berapa ya. Lalu yang lansia berapa? Nah, itu juga bingung. Jadi kita belum terbiasa memikirkan populasi. Kita terbiasa melakukan layanan. Oh, kalau ada yang hipertensi obatnya ini, oh kalau ada yang TBC obatnya ini. Tapi kita nggak biasa mikirin, oh populasi saya harus sehat, populasi saya harus dapat layanan, semuanya harus di screening. Nah, itu sekarang kita berubah caranya, nanti pustu-pustu penguatannya di situ. Lalu kalau ada masalah, pustunya harus ngomong sama puskesmas, puskesmasnya harus tanya pustu, nanti puskesmasnya menilai kinerja pustu. Jadi, oh pustu di sini, desa ini bumilnya periksa nggak, balitanya diimunisasi nggak. Nah, itu nanti tanggung jawab dari pustu supaya bisa masuk ke dalam musrenbang desa. Jadi kalau Bapak Ibu di pustu mengetahui masalah kesehatan desa, saat musrenbang desa di dalam pedoman pustu nanti itu menjadi tugas tenaga kesehatan pustu dan kader pustu untuk
melakukan perencanaan pembangunan kesehatan desa, karena di dalam pemerintahan desa itu ada SDG desa. Jadi SDG desa yang ketiga adalah mewujudkan desa yang sehat. Nah, ini kita mencoba supaya arsitektur dari layanan kesehatan kita itu klop dengan struktur-struktur administrasi pemerintahan, supaya kita tidak kehilangan kesempatan. Karena kami lihat dana desa uangnya cukup banyak untuk kesehatan, tapi pemerintah desanya bingung mau menggunakan untuk apa. Nah, ini nanti bersama dengan petugas Pustu. Dan yang terakhir, di dalam integrasi layanan primer itu ada pengawasan wilayah setempat atau pemantauan wilayah setempat. Bapak Ibu yang tugas di Puskesmas sudah biasa ada UCI desa. UCI desa itu Universal Coverage of Immunization, ya. Imunisasi desa itu sudah mencapai 90% belum, itu namanya UCI desa. Nah, nanti ini menjadi semua, nggak hanya imunisasi, nggak hanya ibu, nggak hanya KIA, yang di PWS kan semuanya, ibunya, balitanya, remajanya, dewasanya, itu kita PWS kan. Jadi ini arah kita ke depan, Bapak Ibu, untuk memperkuat pelayanan kesehatan primer kita. Di beberapa tempat saya sudah melihat hal-hal yang menarik nih. Jadi ini kebetulan karena baru dari Ternate di Puskesmas, ketemu ibu-ibu yang baru masuk di screening. Terus saya tanya, nah Ibu diceritakan ya, Ibu ini sebetulnya mau mengakses layanan KB aja. Jadi mau layanan KB, tapi karena sudah ILP, kan ILP disuruh masuk semuanya ke klaster 3 yang usia dewasa. Jadi siapapun yang datang sekarang masuk dulu ke klaster-klaster, lalu di screening. Nah, ketika di screening, ternyata ibu ini gula darahnya 345, tekanan darahnya 145. Nah, beliau nggak tahu sebetulnya bahwa dia punya gula darah setinggi itu dan punya tekanan darah setinggi itu. Kalau kita tidak ILP, ibu ini datang pasang KB pulang. Nanti suatu saat beliau akan menderita stroke, menderita jantung karena tidak tertangani tekanan darah tingginya, gula darah tinggi yang tinggi juga. Jadi kemarin saya melihat, oh ini ada gunanya kita melakukan ILP ini, karena kita bisa menangkap orang-orang yang sebetulnya tidak kita tangkap, tidak dalam perawatan bisa kita tangkap. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, kita berharap sebetulnya Posyandu bukan tangannya Kemenkes. Jadi saya mau titip kepada Ibu Wali Kota, kepada Bapak Sekda, karena Posyandu itu di bawahnya Kemendagri. Jadi Kemendagri ada Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa. Nah, Posyandu ada di situ, dan Ibu Tito ya, Ibu Mendagri itu adalah ex officio pembina Posyandu. Jadi kami titip kader-kader kita, memang di dalam peraturan Mendagri itu pembina bidang kesehatan itu adalah sektor kesehatan, sehingga kami memunculkan standar 25 kompetensi. Terima kasih para kader, nggak pusing kan? Pusing atau nggak pusing dengan 25 kompetensi? Nah, itu kami membuat kami membuat standarnya. Mohon nanti Posyandunya, insentif kadernya itu menjadi dukungan dari pemerintah daerah, dari Pak Sekda, kami harapkan juga dari Ibu Wali Kota, karena tugasnya cukup banyak. Kita ingin setiap keluarga itu dikunjungi sebulan sekali, dicek sudah dapat layanannya belum, mendapatkan meminum obat dengan baik atau tidak, dan apakah ada tanda bahaya. Jadi ini adalah permulaan Bapak Ibu. ILP akan berkembang, jadi siap-siap nanti berkembang dengan integrasi dengan sekolah, dan akan berkembang dengan integrasi dengan tempat kerja. Karena ternyata 70 juta, kalau masyarakat kita 280 juta, 70 jutanya di sekolah, 135 jutanya di tempat kerja. Jadi kita sedang mengembangkan integrasi lanjutan, meskipun sudah ada UKS dan UKK. Nah, nanti kita perkuat kembali integrasi dengan sekolah dan integrasi dengan tempat kerja. Harapan kita adalah kita nanti bisa kesehatan ini, kalau sering ketemu sama kader,
Lalu Bapak Ibu di rumah itu memikirkan kesehatan. Kalau enggak nanti mungkin enggak terpikirkan ya kesehatan. Tapi kalau dikunjungi, oh iya ya, aku tekanan darahnya segini, oh iya ya, gitu. Jadi ingat. Jadi ini harapan kita semua adalah untuk mewujudkan cita-cita kita. Kita adalah pengemban tanggung jawab yang cukup berat untuk generasi berikutnya. Kalau kita tidak bekerja cukup keras, kita akan kehilangan kesempatan untuk anak-anak cucu kita. Jadi Pak Menkes selalu dikritik, karena Pak Menkes ini kerja keras sekali, kami juga harus lari-lari. Dikritik, Pak, work life balance dong Pak, work life balance. Nah, beliau bilang, kita work life balance kalau udah bisa mengejar negara maju. Jadi kita sekarang tugasnya adalah lari-lari semuanya. Jadi Bapak Ibu semangat, kami di pusat sangat semangat menjalankan transformasi. Dan Bapak Ibu juga lihat transformasinya bukan hanya di primer, rumah sakit juga melakukan perbaikan. Saya datang ke Balikpapan kemarin sudah bisa bedah jantung terbuka. Saya rasa nanti di sini juga pasti bisa. Riau, Sulawesi juga sudah bisa transplantasi ginjal. Jadi Bapak Menkes mengarahkan semua rumah sakit milik Kementerian Kesehatan melakukan pembinaan, pendampingan supaya semua rumah sakit provinsi bisa memberikan pelayanan-pelayanan seperti di negara maju. Jadi kita bersemangat semua. Kami harap Sekda, Pak Sekda, Ibu Wali Kota menyampaikan kepada Bapak Wali rasa terima kasih kami bahwa di sini ada khidmat kesehatan. Jadi ada pembangunan kesehatan yang bersemangat. Kami juga bersemangat untuk mendukung seluruh provinsi dan kabupaten kota menjalankan transformasi kesehatan ini karena kita ingin anak cucu kita bisa menikmati hidup di negara maju. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu. Sayangnya cuma bisa mikir satu pantun. Pantun yang kedua belum terpikirkan. Tapi saya lihat Pak Kadis nggak pantun, jadi saya boleh satu pantun ya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih juga atas sambutannya. Kita bersama-sama berjalan untuk memperkuat pelayanan kesehatan primer agar masyarakat kita sehat, negara kita maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemukulan gong akan kita hitung mundur dari 3, 2, 1. Ya, kami persilakan. Beri tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu sekalian. Sebagai tanda resmi di launchingnya integrasi layanan primer ELP tingkat Kota Dumai tahun 2024. Kelurahan Bukit Datu, Puskesmas Budi Ayu. Selanjutnya Ibu Srina Nurningsih dari Posyandu Pancakarya, Kelurahan Susani dari Posyandu Mekarsari, Kelurahan Ibu Vivi Sari dari Posyandu Jamaika, Kelurahan STDI, Puskesmas Bagan Keladi, Puskesmas Purnama. Selanjutnya Ibu Yenti dari Posyandu Melati, Kelurahan Bukit Nanas, Puskesmas Bukit Kapur. Selanjutnya Ibu Sumini dari Posyandu Flamboyan, Kelurahan Kampung Baru, Puskesmas Bukit Kayu Kapur. Dan yang terakhir yang ke-10 Ibu Roslina dari Posyandu Mawar, Kelurahan Bukit Timah, Puskesmas Bukit Timah. Iya, 10 kader utama ini telah menguasai 25 keterampilan kader. Jadi jalan-jalan kader. Peregangan. Dari Peru represi. Represi. Dia. Yang menang jabatan untuk di pasar Maribu sama tak bulan. Sekarang ya. Ibu sebelah sini Bapak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Semangatnya Bapak Ibu. Oke. Semangat dulu Ibu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Salam sehatnya Ibu. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Damayanti MKM. Selanjutnya Dr. Farserli. Selanjutnya Ibu Cempaka Rini. Jadwal screening keluarga. Jadi kalau di negara maju biasanya orang udah tahu, oh kalau saya umur 20 saya harus periksanya ini, oh saya umur berapa saya harus periksa ini. Kita sudah buat, puskesmas kita bisa melakukan. Nah nanti untuk ibu harus screening apa, untuk balita harus screening apa, untuk remaja, orang tua, dewasa, semua jadwal screeningnya sudah ada, usia berapa harus mendapat apa, puskesmas sudah melakukan. Nanti mohon Bapak Sekda dipopulerkan kepada seluruh warga, bahwa warga itu datang ke puskesmas jangan nunggu sakit, kalau sakit ke rumah sakit, tapi kalau ke puskesmas screening, itu screening kesehatan di puskesmas. Nanti mohon Bapak mempopulerkan juga Ibu Wali Kota. Terima kasih. Iya, dan dilanjutkan foto bersama. Setelah nanti sesi foto bersama akan dilanjutkan dengan kunjungan ke klaster pelayanan ILP Puskesmas Dumai Kota, Pustu dan Posyandu tahun 2024. Kita menggunakan sidak optima di sini. Jadi kalau semua yang kompetensi dokter itu bisa dilakukan belajar hambatan, alat ada, bahan ada. Kemarin kita didatengin ini para dokter yang jadinya inovasi anak-anak udah ditutup dulu visualnya. Kalau kita tapi nggak standar ya, ada di dalam panduan atau nggak ada nggak. Cuma kalau kesini bisa jadi anak-anak kan mulai ada hitung-hitung karena itunya berliku-liku. Ini misalnya Pak Kadis dokter gigi. Siap. Ah, ya, dokter gigi. Kemarin mau pilot dulu supaya anak-anak begitu periksa gigi ada itu kanan gigi langsung ditutup dulu supaya nggak ada itu. Visur silent. Visur silent ya namanya ya. Nah itu nggak ada pintu. Visur silent kemarin ada yang datang ke Kemenkes sih dan Pak Menkes. Pak ini bisa menghemat $5, menghemat $500. Karena sejak awal nggak perlu sampai bolong, nggak perlu nambal, nggak perlu sabu, gitu. Dicegah dulu penambahan. Tapi kita nggak punya ya. Itu bahannya bisa untuk visur Mau direlokasi nih puskesmas. Puskesmasnya mau direlokasi. Makanya supaya adik-adik pikir ini puskesmas belum standar prototype kan? Nah nanti berarti pindah khusus pindah. Oke. Terus ini yang pakai apa? Baru yang lebih. Masalah kesehatannya gitu ya. Tapi kasih tahu kan, ini diketahui buat di manage, bukan untuk dan tetap konfidensial kan. Antar pasangan juga nggak tahu kecuali kalau pasangannya. Iya, seperti itu. Oh gitu ya. Tapi kalau yang nggak mau diperiksa gimana? Kita lakukan edukasi bu pendekatan. Biasanya setelah kita bicara materi itu nggak ada penolakan, tapi memang di tahap awal dia mungkin karena belum terpakai. Terus biayanya dari mana? Karena kita udah bayar UHC bermiliar-miliar, ini karena ada Pak Wali ya, Bu Wali ya.
udah bayar bermiliar-miliar, kalau layanannya nggak dibagusin rugi kita ngalir-ngalir uang. Tapi ini berarti semua udah selesai. Oke. Jadi yang diperiksa apa aja untuk cantik? Pelayanan itu, jadi dokter kita ada jadi ada berapa dokter dok untuk khusus mas ini? Kita 8 dengan saya. Oh ya, ini masyarakatnya senang lah ya. Dokternya banyak. Jadi sehari kunjungan berapa? Kalau di Pulau ini tak berapa dok, pokoknya di sekarang ini udah menurun sekitar 20 aja. Karena banyak khusus iya. Saya kira gimana? Jadi kan setiap pasien sekarang punya waktu lebih banyak. Iya. Untuk diperiksa, kita nggak usah buru-buru gitu. Jadi kita harapannya juga itu kualitasnya bagus. Nah nanti kalau di sini lansia paling banyak apa? Intinya. Kalau diabetes, kalau hipertensi, gula diabetes, kalau yang screening lansia udah jalan belum? Sekilas. Kita di semua ada itu bisa keluar demensia nggak sih di screening sekilas itu? ya, Nggak nyampe demensia di formnya. Formnya udah masuk sini ya dok? Sudah ada. Oh iya. Ini pakai Sida Optima. Sida Optima. Optima itu Sida Optima tuh kayaknya bukan Pak swasta ya, swasta. Dia pakai Sidanya. ini pakai Jakarta juga sih. Ini pakai Jakarta. Ada screening. Oh, screening jiwa di atas sebelum lansia. Oke. Nah, nanti gini, nanti kita mesti ada di pedoman evaluasi mingguan. Jadi yang didapatkan di sini apa aja gitu. Terus nanti swasta dengan rapat antar sama rapat di dalam klasternya. Kita karena di Pustu ada dokter, ya kalau di sini hipertensi atau DM yang sudah terkendali, kita arahkan ke Pustu, jadi mereka bisa ambil obat supaya nggak jauh-jauh sediakan juga. Gimana sesudah ILP sama sebelum ILP, sulit nggak meng-ILP-kan diri? Awalnya sulit ya adaptasi, pasien juga agak kadang keberatan karena lama. Ada puskesmas yang bikin pengumuman di depan. Jadi sekarang ada screening gitu ketika kunjungan, nanti boleh sehingga lebih lama. Tapi kalau nggak punya waktu bisa ditawarin juga supaya datang berikutnya. Oke, terima kasih ya. Tapi kira-kira ada kebaikannya nggak dari ILP ini? Hipates di sini ya. Jadi untuk yang produktif di sini ya, usia dewasa di sini. Nah, yang gizi siapa gizi? Balita berapa gizi? Jumlah besar 1.700. Yang pendidikan pagi Mereka kontrak rumah, nanti beberapa bulan mereka pindah. Dr. Maria Endang untuk lagi ada.
Silakan Ibu Direktur Jenderal bersama rombongan melihat pelayanan kesehatan di posko kami. Kenaikan dari bilangan pertama masih karena kan ini trimester 2 masih Oke, terus nah, periksanya di mana aja? Periksa hamilnya? Puskesmas sama di sini. Waktu di puskesmas di USG nggak? Iya. Di USG ya, tapi nggak ada printernya ya. Jadi nggak dicatat ya, dicatat di sini. Oke. Yang kehamilan pertama kedua nggak ada masalah. Lahir normal. Di mana lahirnya? Pertama di Kalimantan, yang kedua di Puskesmas Sungai Barat. Oh, oke. Nanti rencananya di mana ya ini? Di sini. Di rumah sakit, di puskesmas. Ini kita menerima persalinan juga di pustu kita, Bu. Oh, pustu bisa persalinan? Iya. Dengan bidan desa kita. Oke. Ya, yang ini umur berapa ini? 4 tahun. 4 tahun. Masih punya bukunya nggak ini? Bukunya yang bukan ada. Buku pinknya udah ya. Jadi saya kan hasil dari turun-turun ini, Bu. Buku pink ini kan orang tua ini kan menganggap hal yang tidak penting. Nah, kemarin pertemuan dengan BGP provinsi, guru badan guru di provinsi yang cabang dari Gunung, saya sudah menyatakan sikap bahwa buku pink ini merupakan syarat mutlak nanti untuk masuk ke TK. Jadi supaya buku pink itu dijaga. Karena kita lihat riwayat anaknya, imunisasinya, dan kemarin kami kan tinggal di Kalimantan sini, Bu, banjir, Bu. Kami tinggal di perumahan yang dekat apa? Jawa ya. Yang Jawa kan banjir, Bu. Jadi pas kami nggak tahu kan pagi, karena pagi banjir udah masuk dalam rumah. Di sini pasang. Oh, ini dekat laut ya? Iya. Oke. Ya, ya, tadi lebih ya. Oke. Nah, ini sudah ada. Nah, mau ujian. Siapa yang diukur di sini, siapa yang diukur di situ? Sini diukur umur anak bayi kurang dari 2 tahun, Bu. Kalau di sini udah. Terima kasih ya, lulus. Banyak yang ini nggak? Banyak yang merah atau enggak? Ini enggak, Bu. Enggak, di sini enggak ya? Oh, tadi saya lihat juga anak-anak pautnya bagus. Ada yang bermasalah gizi di sini? Nah, di sini, oh ya udah. Ya, bisa tanya. Kelurahan Laksamana. Pada hari ini kami hadirkan dokter kecil dari SDN 014 STDI binaan dari Puskesmas ILP Dumai Barat. Silakan kepada Ibu beserta rombongan untuk mengunjungi posyandu kami. Tanya kecakapan manajemen posyandu, kecakapan bayi dan balita, kecakapan ibu hamil, ibu bersalin dan ibu menyusui, kecakapan usia sekolah dan remaja, serta kecakapan usia produktif dan lansia. Dalamnya banget nih, gimana itu sih? Oke, jadi satu keluarga ada semua ada ahli keluarga. Ya. Masih baru jalannya.
Kalau sudah selesai di sini, ini yang diukur di sini yang di bawah umur 2 tahun. Umur 2 tahun kemudian ya. Bisa juga sih, karena bayinya ada yang rewel kan, nanti kakinya sering pusat tekuk kayak gini, kayak gini ya. Iya. Pegang 3 orang. Iya. Oke. Anak saya. Oh, anak kader gitu. Umur berapa? 2 tahun 6 bulan. Untuk lengkap tipe kader. Iya. Dia laki-laki Bu. Ini duduk. Iya, 30 bulan. Iya, iya. Materi setiap bulan itu kan beda-beda ya Bu. Untuk salah satunya PMDA, dan kami juga pernah memberikan di kelurahan dengan kelurahan dengan PKK kemarin itu bekerjasama dengan dinas kesehatan itu seluruh petugas yang di PKK baik kota, kecamatan, kelurahan dikumpulkan, diajari cara pengelolaan PMDA itu seperti apa dan dijelaskan. Terus saya sempat turun ke semua kelurahan menyaksikan untuk di PMDA ini didemonstrasikan, ya, didemonstrasikan karena penting demonstrasinya. Kalau PMP penyuluhan di sini dikasih PMP penyuluhan kita di sini ada penganggaran dari APBD, jadi memang ada, dan saya pun selalu menekankan juga kepada kader dibuat jadwal PMP penyuluhan itu 1 tahun dikemas sebaik mungkin. Anak-anak balita itu Bu, ada gambar. Sempat heboh kemarin. Bagus-bagus rumahnya, banyak burung punai. Terima kasih Ibu Dirjen Kesmas sudah. Ibu Dr. Maria Endang Sumiwi MPH, selamat datang di gedung pertemuan Sri Bunga Tanjung, Kota Dumai dalam agenda makan siang bersama, dan mempersilakan kepada Ibu Dirjen dan juga seluruh rombongan yang hadir pada siang hari ini mendapat langsung menuju ke meja prasmanan untuk dapat mengambil makan siang. Selamat menikmati makan siang sembari mendengarkan musik-musik Melayu.